Selanjutnya kita bahas di soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 ini soal berkaitan dengan sudut. Nah, kalau soal tentang sudut, kita bisa selesaikan dengan cara mencermati gambarnya. Nah, seperti ini, sudut DCE, sudut yang ini, itu sehadap dengan sudut ini. Artinya besar sudutnya sama. Maka nilai B itu bisa kita peroleh dari 144 dikurangi dengan 69. Jawabannya adalah 75. Gitu ya. Maka nilai B adalah 75. Nah, di sini pernyataan ketiga nilai B 45, berarti ini salah. Otomatis yang ada tiganya salah, ini juga salah. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan yang ini, mencari nilai A menggunakan sifat pelurus. Pelurus itu adalah 180 derajat. Berarti nilai A di sini bisa kita cari dari 180 kurangi 75 kurangi 69, yaitu 36. Maka nilai A adalah 36. Otomatis pernyataan yang ada duanya benar. Sehingga bisa kita pilih yang A. Gitu ya. Nah, berikutnya nomor 27, soal yang berkaitan dengan keliling. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, dari keliling itu tidak boleh kita potol satu-satu bangunnya, tapi kita jumlahkan sisi luarnya. Nah, di sini kan pada persegi yang A, luasnya adalah 4, maka panjang sisinya ini 2, ini 2, ini 2. Kemudian yang B adalah 9, berarti ini 3, ini 3, yang ini juga 3 ya, karena kan luasnya 3 kali 3. Tapi karena di sini sudah ada 2, maka di sini bisa kita tulis setengah, di sini juga kita tulis setengah. Itu ya. Nah, di mana ini dan ini kalau kita jumlahkan 1. Begitu pula dengan yang ini. Luasnya 16, berarti ininya 4, ininya 4. Otomatis di sini juga 4. Karena di sini sudah ada 3, berarti nanti di sini setengah, ini juga setengah. Maka panjangnya ini nanti setengah, ini juga setengah. Sehingga kelilingnya bisa kita cari dari 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 dari ini, kemudian tambah 3 tambah 3 tambah 1 dari ini, tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jawabannya 26. Gitu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 28. Nah, luas yang diarsir ini itu sama saja kita mencari 2 kali luas segitiga AFC. Ini ya. Ini dan ini sama. Maka segitiga AFC ini bisa kita cari dari alas kali tinggi nanti dibagi 2. Yaitu AFC itu alasnya dan tingginya luasnya ketemu yaitu 90. Maka luas arsilernya tinggal 2 kali 90 yaitu 180. Baik, berikutnya di soal nomor 29. Di sini kita diminta untuk mencari tinggi tembok ya, yaitu AC. Nah, di sini langsung aja kita terapkan triple Pythagoras ya. Kalau kita tuliskan, triplenya adalah pendek, sedang yang kita cari, dan yang panjang. Nah, di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama seperti ini. Ini kita jadikan puluhan dikali 10 ya. Ini semua dikali 10 menjadi 15, ini 39. Kemudian ini kita bagi dengan 3, yaitu 5 dan di sini 13. Maka triplenya 5, 12, kemudian 13. Nah, dari sini tinggal kita kalikan. Ini dikali 3 yaitu 36, ini dibagi 10 yaitu 3,6. Itu jawabannya A, gitu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 30. Nah, di sini dicari luas permukaannya. Bisa kita cari seperti ini. Yaitu jawabannya 648. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 31 bisa kita cari seperti ini.
dari pernyataan-pernyataan ini kita peroleh pernyataan yang benar 1 dan 4 ya, yaitu luas permukaannya 1056 dan volume gabungannya adalah 2496. Gitu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 32. Nah, soal nomor 32 ini kata kuncinya adalah kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, berarti ukurannya sama, panjang sisinya sama. Nah, dari sini kata kuncinya adalah kita cermati nilai X-nya di sini. X itu kan diapit oleh 6 dan 7. Maka X di sini bisa kita selesaikan. Ini adalah 6, ini adalah 7. Otomatis AB-nya 5, maka FD-nya juga 5. Nah, dari sini pernyataan yang sesuai adalah yang D. Gitu ya. Nah, kemudian di soal nomor 33 kita bisa selesaikan seperti ini. Ini sudah soal biasa ya. Nomor 33. Dari pernyataan ini yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Silakan bisa dicermati caranya seperti ini. Oke, berikutnya di soal nomor 34. Nah, di soal nomor 34 ini soal yang berkaitan dengan perbandingan ya, perbandingan pada segitiga. Maka dari sini bisa kita selesaikan perbandingannya DC per AB sama dengan EC per EB, di mana EC-nya bisa kita misalkan dengan X, kemudian CB-nya adalah 3. Maka persamaannya bisa kita tulis 5 per 6 sama dengan X per X ditambah 3. Kemudian kita kalikan silang. 5 kali X, 5X, 5 kali 3, 15 sama dengan 6 kali X. Nah, dari sini nanti kita menemukan nilai X. X-nya adalah 15, gitu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 35. Di soal nomor 35 ini kata kuncinya adalah ukuran tinggi bangun, diameter tabung, diameter kerucut diperbesar 2 kali. Maka luas permukaan bangun ruang yang baru adalah seperti ini ya. Dimana untuk luas permukaan awal itu kan yang kita hitung adalah selimutnya kerucut, kemudian ditambah selimutnya tabung dan ditambah alasnya lingkaran di sini. Maka bisa kita tulis PRS, rumus yang di atas, kemudian 2 PRT, selimut tabung, kemudian PR kuadrat, alas lingkaran. Itu hasilnya adalah 165 pi. Nah, karena diperbesar 2 kali, maka R-nya kita perbesar, S-nya juga, dan seterusnya. Nah, nanti diperoleh bentuk seperti ini. Kita keluarkan 4-nya, bentuknya seperti ini. Nah, kita jadikan bentuk ini sama dengan luas di awal tadi, sehingga tinggal kita kalikan 4 kali 165 pi. Jawabannya 660 pi, gitu ya. Nah, kemudian di soal nomor 36 dapat kita selesaikan seperti ini. Silahkan dicermati dengan baik. Oke, paham ya? Di soal nomor 36 seperti ini. Jadi jawabannya adalah 34. Jadi ketika dimasukin bola, maka tinggi air akan naik. Nah, nanti kita mencari naiknya berapa. Kemudian ditambah dengan tinggi awalnya tadi, diperoleh tinggi mula-mula yaitu 20, kemudian ditambah kenaikannya 14, maka jawabannya 34. Gitu ya. Berikutnya di nomor 37 soal yang berkaitan dengan refleksi dan rotasi. Nah, dapat diselesaikan seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah ini.
rotasi 270 derajat searah jarum jam itu sama dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Artinya X, Y itu menjadi negatif Y, X gitu ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah refleksi. Refleksi terhadap sumbu X, maka X, Y pencerminannya adalah X, negatif Y. Nah, dari sini tinggal kita sesuaikan jawabannya yang A, gitu ya. Nah, berikutnya nomor 38. Dita membeli 6 buah buku dan terdapat sebuah buku dengan harga tertinggi dan yang lainnya memiliki harga yang sama. Jika selisih tertinggi dan terendah adalah 3.000, rata-rata 6 buah buku adalah 4.500. Maka harga buku tertinggi adalah, nah di sini kita bisa menggunakan pendekatan ini. Rata-ratanya adalah 4.500. Maka yang tadi bisa kita selesaikan. Misalnya kita ngambil harga tertinggi 7.000 ya, maka 7.000 ditambah 5 kali 4.000 dibagi 6. Nah, di sini kenapa saya ngambil 4.000? Karena 4.000 ini kan selisih 3.000 dengan 7.000. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan rata-ratanya tadi. Ternyata cocok. Maka harga tertinggi bisa kita peroleh yaitu 7.000. Itu ya. Nah, berikutnya nomor 39, soal yang berkaitan dengan rata-rata. Nah, di sini tinggal kita kalikan ya, 60 kali 6, 70 kali 8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, kemudian nanti kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, dari sini, jika rata-ratanya 76, maka 1480 ditambah 80X per 20 ditambah X hasilnya 76. Nanti kita kali silang dan seterusnya, diperoleh nilai X-nya 10. Nah, dari sini pernyataannya X sama dengan 6, maka salah. Maka pernyataan 1 jelas salah. Ini juga salah. Nah, dari sini modusnya adalah 80. Modus adalah nilai yang sering muncul ya, karena di sini adalah 10. Benar ya, berarti pernyataan 2 benar. Nah, pernyataan yang ketiga, banyak anak yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 15. Karena rata-ratanya 76, yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah yang nilai 80, 90, dan 100. Maka 10 tambah 4 tambah 2, yaitu 16. Di sini 15, maka ini salah. Otomatis yang ada 3-nya salah, maka jawabannya yang D. Itu ya. Oke, soal terakhir yaitu berkaitan dengan peluang. Nah, di sini ada 2 buah dadu. Peluang muncul hasil kali kedua dadu sama dengan 12. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah membuat tabel, di mana hasil kalinya adalah bisa jadi 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, dan 6 kali 2. Maka di sini kemungkinannya ada 4 dari ruang sampelnya 36. Maka peluangnya 1/9. Gitu ya. Baik, demikian pembahasan soal ASPD atau tryout soal ASPD dari Provinsi DIY. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.